Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa share video kembali, di mana video terakhir saya sampaikan di usia 7 hari setelah tanam. Nah, di hari ini, hari Jumat, ini adalah tanaman bawang merah saya usia 12 hari setelah tanam. Jadi 5 hari yang kemarin yang saya lakukan hanya menunggu, menyiram, dan selalu berdoa. Ya, karena juga mau action juga, tanaman juga belum bior. Nah, yang ini adalah lahan yang paling bawah, Labuan 3, masa simpan dormasinya itu 3,5 bulan. Nah, kita lihat dulu, berbagi pengalaman. Nah, ini adalah benih yang saya tidak peges. Labuan 3 ini adalah benih yang tidak saya peges. Nah, ini tumbuhnya sangat berbanding dengan benih-benih yang dipeges. Nah, tumbuhnya berbanding bagus yang dipeges. Berarti pada intinya kalau benih 3,5 bulan ataupun 3 bulan minimal wajib dipeges dulu. Kalau cara pengalaman saya wajib dipeges, karena yang meges ini biasanya kan saya kan banyak yang bantu di rumah, sehingga ya mungkin pegesannya ini kurang banyak, sehingga ini belum tumbuh. Padahal ini udah keluar akarnya, Nur. Biarkan. Nah, ini adalah lahan saya di bawah, Nur, ya. Kita lihat yang atas. Nah, ini untuk biornya normalnya ini 6-7 hari. Untuk yang belum biornya, yang lambat itu sekitar 9-10 hari. Nah, ini adalah lahan saya yang masih belum bior, masih muncul-muncul. Ini itu adalah lahan yang nggak dipeges, baru tumbuh di 12 hari setelah tanam. Jadi duluku kalau di 12 hari belum tumbuh, biarkan. Yang penting lahan ini memang karakternya memang sudah tua, sudah memang harus kita ganti dengan tanaman yang lain biar mudah kembali. Walaupun ini sudah saya bidagot, tapi hasilnya juga seperti ini. Apalagi benih yang biasanya saya memakai itu minimal 4 bulan, tapi ini baru berjalan 3,5 bulan. Nah, ini baru bior, biarkan. Nah, mengapa kok bisa sampai seperti ini, Lur? Karena satu, yang pertama adalah lahan kita yang posisinya ini adalah karakter ngapu itu kan musim kemarau, kan air tidak bisa menyerap di lahan, sehingga yang saya pakai adalah isi penuh di gotnya, lalu yang atasnya saya siram tipis-tipis. Ini yang kemarin itu yang nggak tumbuh-tumbuh, sekarang udah bior semua, berbanding yang paling bawah. Yang ini malah lebih bagus karena ini lahan baru. Nah, kita tengok yang atas, Bro, ya. Nah, hari ini mau saya sampaikan tentang semua obat yang akan saya gunakan di musim kemarau ini. Berbagi kembali senjata-senjata yang akan saya bagikan di tanam kali ini. Ada yang berbeda, ada yang sama, tapi setidaknya saya mengetahui kondisi lahan saya ini, kondisi kanan kiri saya ini, dan saya harus memerlukan obat apa saja yang mampu segera mengatasi kondisi bila ada serangan ulat. Nah, ini lahan yang paling atas. Paling atas 12 hari setelah tanam. Telur kaper juga sudah ada. Lalu kaper juga, larva juga sudah ada. Nah, ini yang paling atas sudah bior, ya. Biornya ini kemarin di usia, kalau yang atas ini 5-6 hari udah bior nih, karena lahan ini bagus, serapannya air juga, dilan juga bagus, sehingga nggak perlu lama untuk
menumbuhkan biotnya di tanaman saya. Nah itu. Nah kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman saya yang akan saya lakukan di tanaman kemarau di kali ini. Nah kali ini saya sudah persiapkan semprotannya. Nah ini adalah obat yang tadi saya racik, saya ganti. Nah yang pertama saya memakai bahan aktif Triazofos. Nah untuk insektisidanya saya pakai Maestro produknya. Bahan aktifnya Triazofos 200 gram dari PT Global Agrotech. Nah ini sudah saya pindah ke ini ya, ke sini karena ini enggak ada tutupnya, susah nih. Nah ini sudah saya pindah ke sini. Ini untuk bisa menghadang telur kaper, larva kecil, serangga, kutu-kutuan, sehingga saya untuk Maestro ini akan saya gunakan sampai usia 8 ataupun 35 hari setelah tanam. Yang pertama. Yang kedua, tetap saya memakai insektisida Emamectin benzoat. Nah saya memakai mereknya Crouch. Nah 45 EC, biasanya kan Emazu kan 75 EC, saya memakai 45 EC. Nah, EC. Lalu untuk obat gerandongnya tetap saya pakai Promectin yang 1 liter, lebih murah. Promectin 18 gram ya. Promectin saya pakai ini. Nah 1 liter. Lalu untuk sistemiknya saya memakai dari UPL Black Hot. Nah ini saya pakai Acephate ya. Ini coba, kalau ini saya coba-coba kalau saya memakai dari UPL tuh Sarten. Nah 1 kilo Sarten, 1 kilo. Ini untuk yang sistemiknya lalu saya pakai. Lalu untuk Emamectin kembali saya juga pakai dari Nuvar, pakai Cyclone. Nah Cyclone ini isinya Emamectin. Jadi kali ini saya memakai full Emamectin, Triazofos, sama tetap memakai dari Abamectin, dari Promectin ya. Nah, ini Promectin. Lalu untuk fungisidanya saya hanya memakai untuk di bawah 30, di bawah 20 hanya pakai Rekor. Bisa memakai Rekor Plus, bisa memakai Rekor sama saja ya, karena ini adalah pendamping biar pupus nggak terlalu banyak. Lalu di usia 30 biar daunnya tebal. Yang ketiga berikutnya untuk nutrisi saya pakai Ambition. Obat daunnya saya nanti pakai Gandasil. Ini masih di rumah, belum saya ambil. Nah, ini Ambition lalu saya pakai musim hujan, musim kemarau. Untuk ZPT nya saya memakai GA3. Nah ini adalah pengalaman saya yang dulu saya lakukan kembali. Nah ini untuk memaksimalkan pertumbuhan di mana masa vegetatif ataupun generatif. Nah ini isinya adalah gibberellin, bisa dibilang meninggikan daun, tapi pada artinya GA3 ini adalah memaksimalkan pertumbuhan di mana pertumbuhan itu aktif di fase contohnya generatif ataupun vegetatif. Lah ini biar saya maksimalkan. Terkadang tanaman kita yang perlu air, dia perlu CBT atau perlu tenaga biar kembali ke kondisi yang normal. Saya pakai ini GA3 ini, 1 saset 1 tangki. Nah ini aja lur obat saya yang saya pakai. Nah, hanya ini saja sampai panen lur ya. Panen nanti akan saya lakukan trik-triknya. Nah di hari ini kita lihat dulu pemantauannya. Ulat-ulat juga sudah ada, lalu larva juga sudah muncul. Hari ini saya memakai yang pertama Ambition, waktunya kita pulihkan karena dari masa-masa awal. Ambition, GA3 sama Black Hawk. Nah ini yang mau saya pakai. Lalu juga Abamectin. Nah udah lur, saya memakai hari ini hanya 3 saja, Abamectin, Promectin, Black Hot, Systemic sama Ambition sama GA3. Saya pernah menyampaikan bahwa loh Pak, pada
video-video yang sebelumnya biasanya kan untuk nutrisi kan nggak digabungkan sama insek, ini kok digabungkan karena kondisi yang mewajibkan, kondisi yang memberikan kita untuk memakainya lur. Nah, Ambition terkecuali kalau harus memakai obat daun yang macam-macam, baru kita sisihkan yang inseknya. Tapi berhubung ini sudah ada serangan, langsung saya pakai fungisidanya Rekor, Ambition untuk nutrisinya G3 sama Black Hawk sama Promectin. Nah, biar grandungnya atau lalatnya nggak terlalu banyak menempelkan telurnya ke daun kita. Nggak usah lama-lama, langsung kita simak. Nah, pertama-tama dulur saya masukkan Abamectin untuk menghancurkan telur-telur yang menempel di daun saya. Itu bisa dibilang bekas dari korokan dari lalat, buah, nah ataupun telur larva dari kaper. Nah, ini saya kasih 20 ml karena ini tunggal. Cuman kalau digabungkan sama Emamectin, Clopidogrel atau Triazofos itu saya hanya ngasih 10 ml dulur, karena ini tunggal. Saya kasih 20 ml untuk sendok Syngenta. Dan untuk fungisidanya saya campur dengan insek langsung, dengan takarannya hanya 10 ml untuk usia 12 hari setelah tanam, dan disambung lagi untuk yang asefat yang Black Hawk-nya ini 1 sendok makan sekitar 15 gram lur ya. Nah, ini sudah saya campur. Usahakan untuk pupuk daun dan CPT-nya usahakan di ember yang terpisah yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Dan untuk perekatnya, untuk aspa WSC-nya saya kasih hanya 5 ml dulur yang saya kasih, karena kebanyakan dari perekat itu di daun juga warnanya akan lebih hijau muda, bukan hijau tua, sehingga saya lebih cocok menjadi hijau muda karena lebih kokoh dan lebih bagus. Nah, di sini Ponorogo selama 3 hari ini sudah musim hujan, walaupun siangnya masih panas tapi sorenya hujan sampai malam. Terbilang tidak deras tapi gerimis dulur. Nah, rencana fungisida juga wajib, tapi sekali lagi untuk fungisida powdernya atau tepung saya masukkan di usia 20 ke atas. Di bawah 20 saya hanya memakai tunggal, hanya sistemnya dulu. Nah, untuk nutrisinya, untuk CPD-nya itu saya pakai G3 karena pengalaman saya biasanya ini bisa memacu dari cuaca-cuaca yang buruk, seperti perpindahan dari cuaca kemarau ke hujan yang tidak biasanya, karena terbilang bulan September ini masih bulan kemarau, tapi 3 hari ini di sini juga musim hujan. Dan Ambitionnya dengan tambahan-tambahan yang suplemen yang kalau buat saya ya ini wajib harus saya pakai di setiap tanaman bawang merah di setiap musim lur ya, karena Ambition ini asam aminnya juga lengkap dan beberapa tambahnya juga saya kira juga di tanaman juga lebih bagus, lebih kokoh dan lebih kuat dalam serangan penyakit. Nah, lebih kokohnya tuh lebih kuat dalam pertahanan di serangan penyakitnya. Nah, kita lihat langsung, kita gas ke lahan dulur. Kalau saya kira mungkin musim kemarau ini musim yang buat saya untuk awal tanam ini sungguh sangat memberikan suatu energi yang lebih, karena dari pertumbuhannya juga belum begitu bagus, tapi saya syukuri karena sudah 90% semua sudah bior, sehingga tindakan yang saya lakukan tetap yang pertama ini saya spray dari inseknya, funginya, dan rencananya di usia 15 di hari Minggu akan saya pupuk pertama dulur. Dan informasi di sini juga di Ponorogo juga untuk sorenya sekali lagi saya sampaikan itu masih turun hujan, sehingga untuk jarak tanam untuk teman-teman saya yang tanam bawang merah usahakan ya jangan terlalu rapat, karena ya mungkin terlalu subur akan mendampak dalam perkembangan jamur, sehingga nanti takutnya ada beberapa tanaman yang boler menginjak bulan Oktober yang musim penghujan, sehingga kita juga lebih bijak atau lebih pandai dalam strategi penanaman bawang merah.
Nah, untuk penyemprotan saya untuk ivermectin, pengalaman saya 20 mili sudah cukup dalam menuntaskan dalam telur-telur larva ataupun bekas korokan dari lalat buah, sehingga ya saya menjaga daun saya biar lebih hijau. Karena untuk pemakaiannya saya memakai tepung untuk yang asefat, sama yang EC-nya saya memakai yang ivermectin. Nah, di awal tanam ini harus yakin saja, yakin, doa, ikhtiar, dan usaha. Insya Allah nanti hasilnya juga luar biasa. Nah, dulur, hari ini sudah selesai. Tadi sudah saya semprot ivermectin, asefat, propiconazole, sama CBT-nya Gibberellin, G3, sama Ambition. Nah, nanti juga akan kita lihat perkembangannya besok ataupun lusa, karena niat saya mengasih dosis 20 mili ivermectin ini sudah bisa membunuh larva-larva kecil yang saat ini masih dalam perkembangan pertumbuhan. Jadi pada intinya larva kecil di pagi hari dia tetap akan keluar untuk fotosintesis atau untuk berjemur untuk pertumbuhan, sehingga dengan ivermectin sudah cukup dalam pembasmian di lahan saya. Karena kalau saya kasih emamectin takutnya nanti daun pucuk kuningnya terbakar, lur. Karena saya fokuskan nanti seketika sudah saya pupuk baru saya gunakan yang pemakaian yang emamectin benzoat, yaitu Maestro ataupun Cross. Nah, itu ini obat saya yang tadi yang sudah saya pakai, ya. Promectin, lalu obat jamurnya Rekor, lalu Black Hot, asefatnya, perekatnya tetap Aspa, Ambition, sama G3. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 12 hari setelah tanam. Terima kasih yang sudah menyimak. Lalu saya update tiap harinya. Kalau ada kekurangan saya ataupun kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya juga berniat untuk berbagi pengalaman yang moga-moga tanaman dulurku bisa lebih bagus ataupun sama dengan saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.